melakukan segala sesuatu. Amin. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Oke, here we go. Tuhan, kami bersyukur kami mengenal Engkau, Tuhan. Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang pengampun,
Allah yang mampu mengangkat kami, mampu menebus kami. Dan kami di tempat ini berkumpul Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mengagumi keindahan hadirat-Mu, kami mengagumi hikmat-Mu, kami mengagumi kasih-Mu. Karena Engkau Allah yang kudus, yang layak untuk kami sembah, yang layak untuk kami hormati, dan layak untuk kami puji. Kita nyanyikan sama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia
kekaguman-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur akan kasih-Mu. Kami bersyukur akan iman-Mu. Kami bersyukur akan penebusan-Mu. Kami bersyukur akan salib-Mu. Jadi biarlah kegemaran kami
Kami punya kesempatan untuk berkumpul. Kami punya kesempatan untuk membawa penyembahan kami. Dan Tuhan, kalau hari ini kami mau belajar dan diingatkan mengenai berjaga-jaga, kami minta Kau yang bantu kami, Tuhan. Biar kami boleh konsentrasi. Biar apapun yang Engkau mau sampaikan kepada kami, boleh kami pahami dan boleh menjadi rema dan boleh jadi perbuatan. Dan pada saatnya nanti kalau kami bertemu lagi dengan Engkau, Tuhan, kami mau Engkau melihat bahwa kami setia. Ini hidup kami jadikan persembahan buat Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jangan duduk teman-teman. Ini harus di tempat tinggi nih ya. Biar kelihatan. Halo semua. Ush, artis lu. Boleh dimatikan nggak sih lu? Nanti boleh ya. Soalnya nanti saya menggigil di sini kan lucu nanti. Asalnya mana? Anunya. Tip. Thank you. Saya dikasih tugas sama Yong. Suruh bicara kedatangan Tuhan. Saya bilang, aduh topetnya angel. Aku bilang gitu. Berat. Kedatangan Tuhan itu topetnya berat loh. Tapi terus saya bilang begini, oke lah. Saya mau bicara seperti ayah kepada anaknya. Dia bilang, betul gitu. Nah, saya sekarang nganggep kalian semua anak saya kan gitu loh. Tidak hanya Grace Glory anak saya, tapi semua anak saya. Saya pernah ditanya sama adiknya mereka, adiknya Grace sama Glory anak yang nomor 3. Buka ya. Saya ditanya gini, dalam hidupmu ya, yang sudah umurnya banyak itu, saya umurnya banyak, udah 63 tahun ini toh. Yang sudah banyak itu, apa nasihat yang bisa engkau berikan untuk kami anak-anak muda ini? Itu pertanyaannya. Dia lagi bikin jurnal, tulisan paper itu yang untuk jadi jurnal yang akan di publish. Salah satu topik pertanyaannya itu. Jadi nasihat apa dari generasi tua, ya generasi ayahnya kepada generasi muda. Saya mau membayangkan itulah, saya mau ngomong sama anak saya gitu apa yang penting gitu ya. Tahu enggak, saya ini umurnya udah 63, jadi kalau umur Tuhan beri umur 70 itu umur saya tinggal 7 tahun. Ya, banyak loh sudahan. Artinya saya sedang, kalau bilang season baru, saya, istri saya tuh memasuki our last season terakhir dari hidup ini. Jadi kami tuh udah ngalami banyak macam-macam up and down and up gitu ya. Banyak pengalamannya, dan pengalaman itu membuat kita itu bisa menyarikan atau bisa milih gitu ya. Kalau dari pengalaman itu loh, kan pernah sering kita bertanya gini, kalau kamu bisa mengulang hidupmu, apa yang kamu ingin lakukan? Pernah nggak ditanya gitu? Pernah nggak? Saya sering ditanya orang maupun bertanya kepada diri saya sendiri. Jadi saya pernah bertanya, kalau seandainya saya boleh ngulang dulu lulus SMA, milih kuliah apa, saya sudah tahu saya mau milih apa gitu, saudara. Jadi seringkali kita ini kalau boleh ngulang, akan ada hal yang kita ambil keputusan yang kita pikir waktu itu tidak pas itu, waktu itu salah putus nih aku, salah mengambil keputusan nih aku. Gitu ya, contoh mata kuliah yang saya ambil atau fakultas yang saya ambil. Saya dulu ngambil fakultas kuliah itu karena apa? Saya belum bertobat, karena teman saya Huping gitu, teman baik saya, yang tiap hari keruntungan gitu pergi, dia milih kesehatan wacana jurusan pertanian. Saya nggak pikir panjang, kowe lu apa no? Aku kesana. Gitu loh, saya milih jurusan saya dulu.
Nah kalau saya kemarin dalam perjalanan saya mikir, kalau boleh saya mengulang hidup saya, waktu saya ambil keputusan, ambil mata kuliah apa, saya tidak akan ambil pertanian, saya ambil psikologi. Kenapa? Dari pengalaman sampai sekarang saya tahu mana yang penting buat saya sekarang. Ya, nah, izinkan saya sharing tentang kedatangan Tuhan ini kan dari perspektif orang yang sudah punya pengalaman sekian puluh tahun hidup dan kemudian bisa milahin yang ini tidak penting, yang ini penting, ini tidak usah lah, ini penting. Ini dalam umur sekian sudah bisa milih itu. Karena pengalaman, yang ini gagal, yang ini nggak perlu, yang ini sangat perlu tapi kok tak lakukan gitu. Coba tiap sekali-kali lah di dalam hidup kalian itu mikir, kalau misalnya saya bisa ngulang hidup saya harus ambil keputusan apa ya yang saya harusnya buat pada waktu itu. Coba gitu. Jadi di tempat tidur atau kalau ngalamun, saya sering ngalamun. Bukan ngalamun melayang gitu ya, saya sering sekali, kalau saya orang outdoor ya, saya senang di luar. Saya nggak senang di kota kantor, nggak suka di luar. Saya lihat hijau, saya lihat gunung, saya lihat laut. Saya bayangkan, apa ya yang saya bisa, kalau saya bisa ngulang, apa yang saya bisa perbaiki. Tanya sama dirimu sendiri. Sering lah maksudnya gitu loh. Ya, tanya, kalau bisa ngulang apa ya yang saya bisa lakukan. Terus gini, saya sering sekali juga bayangkan gini, kalau saya jadi wali kota Semarang, apa yang saya lakukan ya? Sering loh saya mikir gitu. Kenapa? Banyak orang kritik, kayak nggak bisa gini, nggak bisa gitu kan, kita sering loh gampang kritik loh. Pak Lurah ini, Pak RW ini, nggak bisa itu. Jangan tenang, kalau kita suruh jadi wali kota bisa nggak kita? Nah, bayangkan. Lalu tak pikir, kalau saya jadi di wali kota, misalnya saya diangkat hari ini, apa keputusan besar yang saya harus buat? 5 keputusan besar. Saya bayangkan sendiri. Saya bukan wali kota, tapi tak bayangkan. Kenapa? Penting. Supaya kita bisa tahu yang penting mana, yang tidak penting mana. Itu kita pisah-pisah. Dalam umur yang sekian, saya pelan-pelan bisa ngerti. Memang banyak orang yang usianya banyak tua tapi seperti anak kecil banyak. Ya jangan niru yang begitu. Kita niru orang yang tua tapi bisa mikir yang baik, yang tepat, yang pas. Gitu. Saya sering gagal. Saya sering banyak mengambil keputusan yang salah. Tetapi setelah lewat begini, saya itu gagal, itu salah. Yang ini yang betul. Nah, jadi 2 yang tadi saya katakan. Sering-sering tanya pada dirimu sendiri, kalau misalnya saya bisa mengulang, apa yang saya bisa ulang itu, saya mau lakukan apa? Untuk apa? Supaya nanti kalau kita maju ke depan, kita bisa, yang itu tidak bisa, ini harus gini. Ya, yang kedua, bayangkan kamu jadi wali kota Semarang. Lalu ambil 5 keputusan besar yang harus kamu buat pada waktu setelah mau diangkat jadi wali kota. Diangkat sumpah jadi wali kota, bayangkan. Nggak usah presiden lah, sukar presiden. Wali kota aja lah, bisa enggak? Atau rektor universitasmu. Apa yang kau bisa lakukan? Penting, saudara. Kenapa? Ini kan perlu diasah nih. Hati kan perlu diasah nih. Jangan kita gelundung aja. Saya tuh lihat orang sekarang tuh gelundung, hidup nggak ngerti kemarin mau hari ini ya sama aja, nggak tahu. Karena nggak pernah diasah. Diasah. Masih muda ininya masih gampang dirubah, masih gampang dibentuk, gitu loh. Kalau seperti saya ini sukar. Ya orang Thailand punya peribahasa bagus sekali ya. Pohon yang tua susah ditekuk. Tapi kalau dahan yang muda gampang dibentuk gitu. Ya. Kalian ini masih gampang dibentuk, jadi jangan takut berubah. Setuju? Ya, jangan takut berubah. Kalau ada masukan, iya, aku harus berubah. Gitu. Iya, kalau M3, pikirkan apa yang harus kita rubah. Jangan sama terus. Pengen apa ya di depannya harus kita rubah. Nah, temanya kan kedatangan Tuhan. Nah, kedatangan Tuhan ini
Saya mau lihat dari perspektif ini, perspektif apa yang bisa kita harus lakukan kalau Tuhan sudah mau datang. Yang jelas, ya, kedatangan Tuhan itu kalau kita lihat ada dua fakta. Dari kedatangan Tuhan, dua fakta. Ini bukan pemilu loh ya, sudah lewat. Sebentar lagi ada sih. Ini nomor 1. Nah, saya tidak. Ini dua, ini bukan pemilu. Jadi ada dua fakta dari kedatangan Tuhan. Jadi kalau kita bicara kedatangan Tuhan itu ada two facts yang kita harus sadari. Pertama, itu pasti datang. Ya, pasti. Tapi tidak tahu kapan. Ya, jadi kita jangan bingung. Kapan Tuhan datang? Ya, pasti, tapi memang tidak tahu. Itu facts. Dan memang tidak ada seorang mau tahu. Jadi nggak usah nebak-nebak, nggak usah terus nanti, waduh Tuhan sudah mau datang, nggak usah sekolah, semua tinggal, nggak usah kerja, nggak usah buat keluarga, udah harus buat apa? Kan gitu toh, itu kan fatal, nggak boleh gitu. Kita tetap punya semangat, kita tetap sekolah yang baik, kita tetap kerja yang baik, kita harus tetap melayani. Loh kalau mikir-mikir kedatangan Tuhan mau datang, ya udah buat apa sekolah, buat apa kerja, udah duduk menanti Tuhan semedi, ya toh. Nah, kalau perlu kita naik gunung semua, enak, dekat sama surga, set, gitu. Saya senang naik gunung, ayo ikut saya naik gunung, kan deket, terbangnya gampang, ya toh. Wih cepat, jaraknya lebih dekat, tapi kan nggak gitu. Setuju ya? Jadi pada waktu kita bicara kedatangan Tuhan, kita jangan bicara dengan cara pandang yang frustasi, jangan cara pandang yang sempit, jangan cara pandang yang aduh, mas, waktunya dekat banget. Terus kayak kita nggak punya harapan gitu loh. Kita ini masih muda, kita mesti berpikir jadi wali kota Semarang mau apa? Bisa pikir sekarang itu, maksudnya ngasah otak ini loh, ngasah hati ini loh. Ya, kalau orang frustasi, ya nggak mikir gitu-gitu. Udahlah, nggak ada masa depan kalau kita zaman saya dulu namanya Madesu, masa depan suram. Singkatannya Madesu, kalian nggak punya tahu singkatan itu? Oh, generasi kita paling pintar banyak apa singkatan. Sampai aku yuk bingung ngopo gue. Madesu masa depan suram. Masa depan suram jadi nggak ada harapan, bangun tidur males, bangunnya siang, nggak ngerti mau apa. Waduh, ya udah gelundung gitu aja, jangan. Oke? Jadi fakta pertama ini terima. Tuhan mau datang, tapi memang kita nggak tahu kapan. Jadi maju terus, jalan terus, mikir terus, kerja terus, bikin perbaikan terus, bikin hal-hal yang baru terus. Apa saja yang jadi passionmu, lakukan sebaik mungkin terus gitu. Setuju? Setuju? Sudah? Ya, yang banter tuh ya. Setuju enggak? Nah, itu. Yang kedua, two facts. Fakta yang kedua. Kedatangan Tuhan itu memang bisa bicara tentang kiamat, artinya seluruh dunia, tapi juga bisa datang pribadi. Ya, Melida Sidaputar berapa meninggal umurnya? 23. Melita Sidaputar, penyanyi terkenal, lagunya apa? Apa? Kau benar. Banyak ya. Saya ya tidak tahu semua, tapi ini terkenal sekali. Waktu meninggal yang nangis banyak. Umurnya 23 tahun. Jadi yang namanya kedatangan Tuhan itu bukan cuma kiamat dunia yang nanti, yang belum tahu kapan itu, tapi juga bisa personal. Itu ayatnya ada tuh, saya cantumkan, tidak usah baca. Waktu salah satunya orang kaya mengumpulkan semua, waduh tak simpen mana harta ini, harta itu, terus Tuhan bilang, nah malam ini kamu pulang, gitu loh. Ya, tapi Billy Graham dipanggil Tuhan umur berapa?
90 sekian. 98 atau 99. Tahu nggak Billy Graham? Bukan tetangga saya. Tetangga saya nggak ada yang namanya Billy Graham. Joko Slamet ada banyak. Billy Graham orang Amerika sangat terkenal. Duh, masa nggak tahu Billy Graham sih? Billy Graham itu seorang pengkhotbah, penginjil, bapak penginjilan dunia. Namanya Billy Graham. Sangat terkenal, dihormati oleh seluruh dunia. Bapak orang percaya, bapak penginjilan dunia. Dia sudah menginjil jutaan orang di mana-mana. Meninggal umur 90 sekian. Lama. Ya kalau tadi saya bilang saya 70, ya dia lebih lagi 90 sekian. Saya sih berdoa terserah Tuhan ya. Tapi season itu kan harus diisi meskipun dia belum datang. Kapan tidak tahu, pribadi maupun dunia tidak tahu. Dia bisa muda, bisa tua, umurnya 99 atau 23, tidak ada yang tahu. Itu hak prerogatif Tuhan, tidak bisa kita ganggu-gugat. Ya, jadi dua fakta itu yang pertama, pasti tapi tidak tahu, tapi bisa dunia, kiamat, tapi bisa juga pribadi. Nah, yang jelas firman Tuhan berkata tentang dua kelompok yang sedang menantikan kedatangan Tuhan itu. Dua kelompok. Tadi ada dua fakta, sekarang ada dua kelompok. Kelompoknya pertama namanya kelompok orang, kok enggak pindah-pindah? Dipindah dari sana aja lah. Nah, orang bodoh, kelompok kedua orang bijaksana. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong firman Tuhan. Tidak menurut saya. Jadi kedatangan Tuhan tadi mengelompokkan dua grup besar. Dua grup besar. Dicatat di Matius 25 itu 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Dua grup besar, 50%, 50%. Tak kasih tahu ya, yang bodoh enggak cuma sedikit, yang bodoh besar jumlahnya, 50%. Jadi orang yang bodoh itu nanti kita perlihatkan. Jadi kedatangan Tuhan yang dinanti-nantikan oleh orang itu memisahkan orang jadi dua kelompok besar. Bukan kelompok sini dan sini loh, bukan ya. Ini satu kelompok besar. Kelompok yang pertama disebut orang bodoh, gadis bodoh. Yang kedua disebut bijaksana. Saya mau cepat di sini. Definisinya bodoh itu gadis, 5 gadis punya pelita, kan sudah banyak dengar cerita ini tapi tidak punya minyak. Yang bijaksana punya pelita dan punya cadangan minyak. Kalau saya bilang itu yang satu 50% siap, yang 50% tidak siap. Ya, penting. Dibagi dua, grup besar. Yang satu siap, yang satu nggak siap. Yang tidak siap, punya pelita, pelita itu gambar hidupnya, gambar dirinya, punya hidup, punya keadaan sekarang ini, hidupnya punya pelita, tapi dalamnya minyaknya terbatas pelitanya. Yang bijaksana, yang siap, punya pelita, punya minyak cadangan. Grup ini grup 2, grup besar. Nah, ini memang penjelasan ini penting. Kalian semua mesti tahu ya bahwa hidup kita ini seperti pelita. Apinya itu tergantung minyaknya. Isinya. Apa yang kau ekspresikan keluar? Apakah sekolahmu, apakah pelayananmu, apakah caramu berbicara kepada orang lain, apakah caramu berhubungan dengan orang lain, itu tergantung isinya. Isinya itu apa? Makanya tadi saya bilang,
harus terus diasah pikiran dan hatinya ini. Kenapa? Karena nanti kita seperti pelita yang tidak ada minyaknya, ya redup gitu. Jadi orang yang tidak punya influence. Saya berdoa supaya kelompok ini, 30 orang ini adalah pelita yang bisa menerangi dunia ini. Punya pengaruh kepada dunia ini. Ini doa saya. Dan saya tahu itu doanya Ko Yung dan Natalia dan tim mentor. Menjadi orang yang punya pengaruh. Kenapa tadi saya tantang kamu mikir jadi wali kota 5 hal besar. Orang punya pengaruh itu bukan orang yang rata-rata, tapi punya ide. Punya pikiran yang mendahului orang lain. Punya semangat yang lebih besar dari banyak orang lain. Punya kemauan yang lebih banyak daripada orang lain. Ini semua tergantung minyaknya. Jadi orang-orang yang separuh tadi, yang disebut tidak siap, itu tidak memperdulikan dalamnya dia. Islah Tuhan datang ya sudah terserah. Nggak datang ya pokoknya hidup itu seperti gelundung. Ya apa adanya. Datang ibadah, dikasih pujian dan penyembahan, dikasih khotbah, diajari semangat. Tapi setelah di rumah, ya pelan-pelan hilang. Ya. Hidupmu atau pelitamu itu tergantung dari minyakmu. Nah, yang saya ingin bicarakan, sebagai orang yang tadi saya bilang ya, umurnya udah banyak, suruh milah-milah yang ini penting, yang ini tidak penting. Saya bisa ngomong, ini masalah minyak. Jadi hidupmu, yang penting itu bukan kamu bisa melakukan apa. Karena itu semua dari minyak dalam. Minyakmu itu yang harus diurusin. Dalammu itu yang harus diurusin. Gitu kira-kira. Apa itu dalam yang harus diurusin? Minyak itu kan bicara tentang api, tentang semangat, tentang... Kalau kita bisa, kalau lihat di ayat firman Tuhan, minyak itu bicara Roh Kudus. Bicara kasih Tuhan, bisa urapan Tuhan. Pokoknya singkatnya, Tuhan di dalam dirimu. Gitulah minyak itu. Minyak itu berarti God in your life. Holy Spirit God. Tapi kalau kita singkatkan, seperti Yesus kan pernah bilang, aku di dalammu, engkau di dalamku. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi God, Jesus, in His Spirit, in us. Minyak itu bicara Yesus dalam hidupmu. Gitu loh singkatnya. Nah itu yang matters. Itu yang penting sekali. Dalam menantikan kedatangan Tuhan. Itu yang harus kamu pastikan. Minyaknya itu terus ada. Yesusnya itu terus hidup. Yesusnya itu terus menyala. Yesusnya itu terus ada penuh dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup kalian semua. Nah, kalau kita menantikan Tuhan, kita mau berekspresi dan kita butuh minyak, butuh Yesus itu. Yang harus kita lakukan itu kita harus terus minum air hidup itu, minyak itu. Saya tuh nemuin ayat ini ya, kalian semua, adik-adik semua ya, anak-anak semua. Sebuah invitation dari Tuhan to the thirsty. Saya baca Yesaya 55 ini. Ini sebuah undangan. Yesaya 55 itu adalah kitab nubuatan Tuhan kepada orang Israel yang dianggap anak sendiri. Nah, kira-kira gitu. Bapak di sorga ngomong sama anaknya tentang hal-hal yang penting dalam hidupmu. Itu the invitation to the thirsty. Sebuah undangan bagi yang haus. Nah, minyak itu hubungannya dengan haus. Ya. Orang yang kayak saya tadi ya, kalau bisa ngulang hidupnya, saya mau ngulang poin itu. Sekarang ini saya pada posisi gini, saya tahu ada banyak hal yang harus dan bisa saya lakukan, dan mesti saya lakukan, dan saya pengen lakukan di hidup saya. Nah, itu haus. Haus itu gini, haus itu berarti saya tahu saya kurang.
saya kurang air. Lapar itu berarti saya tahu saya kurang makan. Ya saya ingin berkata pada saudara, yang bijak dan yang bodoh itu ditentukan oleh hausnya ini loh. Ya, bukan cuma minyak cadangannya punya. Kenapa dia punya minyak cadangan? Karena hatinya tahu bahwa saya kalau hanya ini kurang. Kalau saya ini hidup saya gini terus kurang. Saya tahu Tuhan besar, Tuhan punya janji-janji, Tuhan bisa melakukan hal yang besar dalam hidupku, dalam hidup kita semua. Aku belum mengalami, aku kurang. Mujizatnya besar, dicatat di firman Tuhan, dikhotbahkan banyak, tapi aku tidak mengalami atau belum mengalami, aku kurang. Itu yang menentukan. Kenapa dia punya cadangan minyak? Kenapa? Karena dia tahu dia kurang. Harus ambil lagi. Harus siap, gitu kira-kira. Harus cari lagi. Nah kalau di ending cerita dari 10 dada yang bijaksana dan bodoh tadi, yang waktu Tuhan datang kan, kedatangan Tuhan sungguh-sungguh datang, yang 5 kan habis minyaknya, hampir habis. Terus dia harus cari minyak baru. Baru tahu ternyata dia kurang. Baru tahu. Taunya belum sekarang. Tapi yang 5 tadi, dia tahu pasti kurang. Ini kehausan ini yang perlu. Make sense enggak? Omonganku make sense. Bisa ditangkap enggak? Bisa ditangkap enggak? Bisa ya? Make sense ya? Bisa enggak? Jadi, posisi bijaksana atau bodoh, itu sangat ditentukan oleh kita ini butuh Tuhan lagi, lebih dari yang saya alami sekarang, atau tidak. Kehausanmu, thirstimu, kehausan dan kelaparmu akan Tuhan, itu menentukan kamu akan bijaksana atau bodoh. Kelompok itu, kelompok 5 atau 5 itu. Kalau yang bodoh, ya udah gini aja. Ya wis, jadi menyerah, kayak orang gelundung bahasa Jawanya. Tapi kalau orang yang 5 bijaksana, dia akan nyari. Misalnya datang ibadah, aku mau ngalami Tuhan. Di rumah, baca Alkitab, aku mau kenal Tuhan. Meja belajar Alkitab, jadi meja di mana ada air mata terus turun, nyari Tuhan. Alkitab yang kau baca mungkin sekarang modelnya pad atau tab atau handphone, itu banyak kita scroll untuk lihat, belajar. Sekarang ada begitu banyak informasi. Kalau kita bisa masuk Google, kita bisa cari commentary on Matius 25 ayat 14, commentary on, kita bisa cari. Nah, orang yang haus dan lapar seperti nyari Tuhan, itulah yang akan diberi minyak banyak dan punya cadangan banyak. Dan itulah yang kelompok orang bijaksana. Jadi, kalau kita mau menantikan kedatangan Tuhan, kita harus datang terus-menerus menanggapi invitation ini. Tapi, are you thirsty or not? Itu pertanyaannya. Jadi kalau saya suruh ngulang, dalam kembali tadi, mengevaluasi hidup saya akan bilang begini. Aku harusnya setiap hari dalam hidupku itu terus minum, terus cari Tuhan. Saya sekolah, saya kerja dulu sebelum jadi hamba Tuhan, saya bekerja. Tapi tahapan-tahapan dalam hidup saya yang saya bisa evaluasi, saya mesti belajar terus ini loh, menjawab panggilan invitation to the thirsty. Ada 3 ayat saja yang saya ingin bagi pada saudara. Mulai dari ayat 1-nya dulu. Bahasa Inggris ya, ini NIV, karena lebih enak dijelaskan ya. Saya punya di sini. Come, all you who are thirsty. Come to the waters,
And you who have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. Ini yang disebut Tuhan menyediakan anugerah. Kita tidak perlu mempersiapkan apa-apa kecuali come and drink and seek. Cari Tuhan. Undangan ini ada bagi kita semua, supaya kita bisa masuk dalam kelompok yang bijaksana, yang punya minyak cadangan. Ini harus jadi pengejaran kita. Kita tahu Tuhan itu manggil kita, come. Ya, come. Belilah, makanlah semua tanpa biaya. Kira-kira gitu. Ini yang namanya anugerah. Grace. Jadi kalau kamu ini duduk di kursi belajarmu, buka Alkitabmu, kamu berdoa, kamu bilang, Tuhan, aku mau kenal Engkau, aku mau baca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua satu-satu ingin kenal Engkau. Engkau melakukan itu, Tuhan akan memberi milk, honey, apa saja yang kau butuhkan. Ini tidak bicara soal makanan fisik, tapi bicara makanan rohani. Air, itu kira-kira kalau saya bayangkan dalam prakteknya ya, waktu engkau baca firman, engkau doa, engkau nyembah, Tuhan hadir, Tuhan jamah. Pernah enggak merasakan kehadiran Tuhan waktu kau baca Alkitab di rumah? Hah? Pernah enggak? Pernah enggak kau nangis sampai nggak bisa ditahan waktu kau baca Alkitab? Atau kau nangis kepedes karena terlalu banyak lihat handphone? Matanya pedes. Ini penting. Artinya gini, jangan bilang itu yang mencari. Saya sudah dengarkan anunya Glory hari ini. Apa itu? Suara Gembala. Kan di wawancara ya, Glory. Satu poin yang dia bilang, dan aku setuju. Ini waktunya Gen Z itu take step. Dia diceritakan bahwa dia convinced, dia disadarkan Tuhan kira-kira. Bahwa Tuhan lagi berurusan dengan Gen Z, anak-anak Gen Alpha, pokoknya anak-anak muda ini yang di bawahnya dia. Kan semua ini di bawahnya dia, tau? Termasuk cukup tua dari sini. Ya, enggak apa-apa. Artinya gini, kalau kamu cari itu, engkau pasti dapat Tuhan, gitu loh. Jangan ragu-ragu, jangan batasi dirimu dengan kata aku anak kecil, aku masih kecil. Jangan. Ini eranya kalian, gitu loh maksudnya. Ini eranya kalian, makanya Tuhan mau datang kapan kita nggak tahu. Tuhan mau datang baik pribadi maupun dunia ini nggak masalah. Tapi sayanya mesti siap. Siapnya dengan apa? Seperti 5 gadis bijaksana yang terus cari Tuhan. Tahu posisi sekarang ini kurang. Posisi sekarang ini belum. Gitu. Posisi sekarang ini masih ada yang lebih hebat yang bisa saya alami. Posisi sekarang ini masih belum, saya bisa meloncat lebih tinggi lagi. Saya bisa mempengaruhi lebih banyak orang lagi. Saya bisa membuat hal yang lebih banyak lagi di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Melalui talenta apa saja yang kalian punya. Apa saja. Jangan batasi dirimu. Gitu loh kira-kira. Jadi, kata-kata yang invitation, itu judul Invitation to the Thirsty, itu judul dari Alkitab perikop itu di NIV, memang dikasih judul itu, bagus banget. Jadi itu untuk kamu semua. Yang penting kamunya yang ditentukan tadi, bijaksana atau bodoh ditentukan oleh, are you willing to seek God? Are you willing to search God? Are you willing to sit upon His presence, in His presence? Mau enggak gitu loh? Nah, cuman itu ditentukannya. Mau enggak? Ya, lihat nih berikutnya.
Jadi waktu ayat pertama tadi kan jelas sekali. Dikatakan, come, buy, eat, come, buy wine and milk without money and without cost. Tidak, maksudnya tidak usah kayak, aku harus puasa 30 hari. Puasa itu baik ya, tapi ini bukan mengenai itu. As soon as you seek Him, you will find Him. As soon as you answer, ini loh, the invitation, undangan untuk masuk hadiratnya, you will meet Him. Gitu, kalian semua harus tahu. Segera sesudah kamu tersungkur, saya mau berdoa, minta pada Tuhan supaya Tuhan melawat kalian semua di rumahmu masing-masing. Di sini juga boleh, tapi di rumahmu masing-masing. Tempat bedmu atau tempat meja belajarmu, biar penuh dengan air mata yang keluar dari mata kalian semua. Karena berjumpa dengan Tuhan. Ayat 2. Ini ayatnya apik banget. Tuhan bilang ini ayat 2. Why? Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Why spend money on what is not bread, and you labor on what does not satisfy? Kenapa kamu pakai semua energimu, perhatianmu, waktumu, harimu untuk hal yang tidak mengenyangkan dan yang tidak betul-betul penting dalam hidupmu? Saya baca ini, saya bilang, aduh Tuhan. Nah ini yang disebut tadi, kalau saya bisa balik zaman itu, saya akan yang tidak penting-penting ini harus tak singkirkan. Kenapa saya melakukan yang tidak penting itu dulu? Ini. Jadi dalam perjalanan ini Tuhan bilang, kenapa Hani? Kamu kok buang waktu melakukan itu? Kamu kok buang waktu melakukan itu? Kamu kok buang waktu melakukan itu? Kenapa? Inilah yang saya sebut tadi di awal. Mesti belajar bertanya pada diri sendiri. Kalau saya bisa ngulang, apa yang saya harus perbaiki? Penting. Karena ada banyak mengapa yang akan bisa kita temukan. Tapi tentu saja kita tidak frustasi, tapi kita berubah dong, gitu. Lalu dia bilang begini, listen to me, dengarkan aku. Tuhan itu ngomong gitu loh, ini kayak bapak. Nah, sekarang saya kan berfungsi sebagai bapak. Kayak bapak ngomong, listen to me, and eat what is good. And you will delight in the riches of fare. Kamu akan sukacita. Jadi, kedatangan Tuhan, ya ini caranya kita menyiapkan diri. Cari Tuhan. Piye carane? Baca firman. Masuk it itu kayak gini, jadi kita duduk baca firman. Baca firman jangan cukup 2 pasal sehari, kurang. Aduh 2 pasal aja berat, jangan kurang. Haus, lapar, ini menentukan siapa engkau di hadapan Tuhan di akhir, di kedatangan Tuhan nanti. Nentuin bijaksana atau enggak dia ditentukan di sini. Engkau merasa kurang enggak hidupmu sekarang ini? Ketahuilah bahwa Tuhan punya planning yang besar dalam hidupmu. Amin. Ya, yang bisa engkau lakukan lebih dari sekedar sekarang engkau bisa lakukan. Apa saja yang engkau sedang lakukan? Aku berdoa ya next ini enggak cuman di sini, kalian harus ibadah di bawah nanti, dalam God's time gitu. Lebih banyak influence bagi banyak orang. Mahasiswa, teman-teman sekolah di
influence, tapi influence itu dari dalam, dari minyaknya. Kamu bikin kegiatan, wah apa saja yang bagus-bagus ya, itu sip. Tapi minyaknya harus keluarnya dari minyak. Cadangan minyak itu loh. Jesus and you itu yang harus besar. Harus ada cadangannya besar. Nah itulah perjalanan kita, journey kita. Itulah nasihat yang saya bisa berikan kepada kalian. Kalau Tuhan mau datang, kedatangan Tuhan, apa yang engkau lakukan? Duduk di mejanya, berlutut. Saya berlutut sakit, dan saya duduk di kursi. Baca firman. Diem di hadapan Tuhan. Doa, nyembah. Saya menyembah tadi di sini. Agus, kalian tuh punya hati ready to touch His presence, and His presence will touch you all, gitu loh. Kamu ready. Sekarang tinggal pokoknya terbang, jump, masuk ke hadirat Tuhan itu. Ya, jangan ragu-ragu, di rumah juga banyak nyembah. Duduk, diem, nyembah Tuhan. Menyanyi dalam Tuhan, nyembah. Pokoknya intinya pakai waktumu pribadi bersama dengan Tuhan, mencari Dia. Seperti yang dikatakan ini, the invitation to the thirsty. Listen to me and eat what is good, and you will delight in the riches of faith. Lalu ayat ketiga, give ear and come to me. Listen that you may live. I will make an everlasting covenant with you. My faithful love promised to David. Jadi gini, semua yang pernah dijanjikan Tuhan kepada Raja Daud, itu akan jadi bagian. Semua. Aku sudah pernah janji kepada Daud, yang sudah tak janjikan sama Daud, kalau kamu cari aku, kalau kamu betul-betul cari aku dalam doa, dalam apa saja, dalam penyembahan, dalam pembacaan firman, maka semua yang aku janjikan kepada Daud tak kasih kamu. Kira-kira begitu. Apa yang dijanjikan oleh Daud? Tuhan kepada Daud, bahwa dia akan memerintah selama-lamanya, bahwa keluarganya akan duduk di kursi pemerintahan itu selama-lamanya. Ini nanti nyambungnya bicara tentang Yesus. Jesus itu son of David, anak Daud. Jadi ini bicara mengenai Yesus yang berekspresi dalam hidup, bertahta dalam hidup kita semua. Lalu Yesus akan berekspresi melalui hidup kita semua seperti Raja Daud. Big influence. Raja itu pengaruhnya seluruh negara. Saya kasih tahu ya, jangan batasi Tuhan dalam hidupmu. Jangan mikir Semarang, toh saja. Tuhan bisa pakai kalian untuk menjadi influence kota, tapi juga negara. Bisa. Karena itu janji Daud, janji Tuhan kepada Daud. Jadi janjiku kepada Daud bahwa engkau akan memerintah selama-lamanya. Pemerintah itu artinya apa yang kau kerjakan itu akan berdampak kepada banyak orang, khususnya hal-hal yang mendatangkan kemuliaan, mendatangkan keselamatan bagi mereka. Nandera, percaya enggak? Hah? Oh, Daud, percaya enggak? Percaya. Ini firman Tuhan. Nah kalau engkau percaya, berarti kan sebenarnya kita ini belum mengalami apa-apa dibanding dengan semua janji Tuhan. Kan gitu. Nah aku percaya berkat yang dialami Daud itu bisa terjadi dalam hidupku. Kalau aku terus cari dia, terus mengejar dia, aku terus haus akan dia, karena aku tahu sekarang ini belum apa-apa, janji itu akan digenapi. Ya, Kak Nia, Il, tidak cuma jadi guru biasa, tapi akan jadi guru besar pada waktunya. Kan gitu toh. Ya, bukan besar ini loh. Saya tidak bicara fisik loh. Besar itu maksudnya influence-mu. Profesor, lalu memang kamu
memang dunia pendidikan, profesor yang punya pengaruh, mempengaruhi seluruh universitas yang sedang dipimpin oleh kamu. Kan gitu toh. Semua itu punya panggilan yang besar. Sekarang bilang sama sebelahnya, kamu punya panggilan besar di dalam Tuhan. Sekarang bilang lagi, kamu punya pengaruh yang besar kepada banyak orang di dunia ini. Percaya nggak nih? Percaya nggak nih? Percaya kan? Kalau percaya, ayo kita sama-sama ya mengejar ini bersama-sama. Kita bilang, pokoknya musuhnya hal yang besar itu adalah kamu merasa sudah cukup baik. Gitu. Itu musuhnya. Kalau kamu bilang kamu kurang, kamu harus tambah lagi. Itulah kehausan yang menentukan kamu harus tambah minyak. Siapkan minyak. Minyak itu bicara Yesus. The presence of the Lord dalam hidup kalian semua. Cukup enggak hadirat Tuhan dalam hidupmu? Waktu kamu nyembah, kamu merasa Tuhan enggak hadir. Waktu kamu nyembah, penyembahanmu menarik enggak hadirat Tuhan. Waktu engkau ngomong kepada orang lain, ngomongmu itu menarik enggak hadirat Tuhan dalam hidupmu. Nah ini penting. Ya, Daud itu kekasih Tuhan, dan Tuhan bilang yang aku janjikan pada Daud, tak kasih kamu. Mau terima? Mau ya? Ayo bangkit berdiri. Biar izinkan saya berdoa untuk kamu semua. Angkat tanganmu. Datanglah dengan percaya. Ya, datang dengan percaya. Ada banyak hal besar yang Tuhan sediakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ada banyak hal yang harus dikerjakan dan mesti dikerjakan dan belum dikerjakan melalui hidup kita semua di sini. Jangan pernah berkata cukup, jangan pernah berkata sudah. Jangan pernah berkata aku bisanya cuma begini, jangan. Jangan batasi Tuhan. Yesaya 55 kalau kau baca semua itu berbicara mengenai janjinya kepada Daud. Betapa besar pengharapannya dan planningnya atas hidup kalian semua. Terimalah semua, angkat tangan dia, terimalah semua janji-janji Tuhan. Berkat Tuhan yang di atas namakan Daud, what I promised to David. Apa yang aku janjikan pada Daud, aku berikan kepadamu. Terima itu, terima. Hal-hal besar terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah bicara cukup, tapi berkatalah pada Tuhan, I want more, Lord. I want more, Lord. I want more. Aku mau lagi, Tuhan. Minyakku tambah, Tuhan. Tidak cukup yang ada di dalam hidupku atau yang aku alami sekarang. Aku mau cadangan. Aku mau lebih lagi dari apa yang pernah aku alami. Bilang sama Tuhan, I want more, Lord. Aku mau minyak itu lagi, Tuhan. Tambahkan lagi dalam hidupku. Aku tidak mau yang sama dengan yang kemarin. I want more, Lord. Bilang sama Tuhan. Sebab itulah hatinya Bapakmu. Hatinya Bapakmu bilang, kenapa kamu spend banyak hal untuk yang tidak penting? Listen. Ada banyak hal yang aku sediakan di dalam diri. Bagi engkau. Listen. Put your ear. Buka telingamu. Bilang sama Tuhan, aku mau lagi, Tuhan. Aku mau lagi. Angkat tanganmu, katakan, aku mau lagi, Tuhan. Aku mau lagi, Tuhan. Aku mau lebih dari ini. Aku mau mengalami lebih dari ini. Kedatangan Tuhan aku akan sambut dengan sebuah gairah api yang besar yang sudah aku alami dan kemudian aku boleh melakukannya itu dalam hidupku. Tuhan, lihatlah tangan yang terangkat. Use the Lord. Pakai pelita-pelita ini untuk jadi berkat yang besar. Pengaruh yang besar. Banyak area